Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mulai masuk hari keempat ya. Insya Allah hari ini saya yakin semua di sini lagi semangat-semangatnya nih. Keep istiqomah ya sampai akhir minggu. Jangan sampai kendor. Oke. Tema kali ini yang saya ambil adalah tentang amalan wanita haid di bulan suci Ramadan. Apa kata yang pertama yang terlintas di benak setiap ummah hadis ini? Normalnya pasti akan berkata, aduh rugi nih gitu ya, karena kan lagi bulan suci Ramadan gitu kan ya. Dan itu hal yang normal gitu ya. Itu tanda-tanda wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Tapi jangan berkecil hati. Lalu apa yang harus kita lakukan yang pertama? Pertama, sedih. Loh kok disuruh sedih? Boleh kok gitu ya, wajar ketika pertama kali kita sedih, karena perasaan sedih itu ngerasa sedih tidak bisa puasa dan tidak sholat itu adalah salah satu bukti kita beriman kepada Allah. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya modal. Lalu Allah berfirman dan menjelaskan tentang kejadian pada hari itu, dan Nabi mengatakan, mohon maaf sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Dan lalu mereka pulang dalam kondisi menangis, sedih karena mereka tidak punya biaya untuk perang, untuk berangkat jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika kaum muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika tanda itu ada, karena tanda itu adalah tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tanamkan niat. Karena niat itu sering kali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Barang siapa dari wanita yang berniat untuk berpuasa sebulan penuh di Ramadan, untuk tarawih 30 atau 29 hari di Ramadan, untuk selalu mengerjakan sholat wajib, maka ketika dia kedatangan menstruasi atau haid, dia tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang panjang malam harinya berjalan menuju tempat tidurnya, lalu dia bertekad untuk bangun di tengah malam, mengerjakan sholat lail, namun pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai di pagi hari, Nabi SAW mengatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan tidurnya. Kata Rasul SAW, merupakan sedekah yang Robnya berikan kepadanya. Tuh ya. Lalu yang ketiga apa? Sesegera mungkin beralih ke amalan-amalan lainnya. Di sini Rasulullah memberi saran lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya. Ada sebagian orang-orang miskin nih curhat kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa gitu ya. Namun mereka juga bersedekah dengan kelebihan hartanya mereka. Sedangkan kita gak bisa bersedekah karena kita orang miskin ya Nabi. Lalu Nabi mengatakan, bukankah Allah sudah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, dan melakukan amar ma'ruf itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Dan ketika Anda berhubungan dengan istri Anda dengan niat melampiaskan syahwat di jalan yang halal, itu juga sedekah. Nah, yang terakhir ya, ketika wanita menjalani hari-hari haid, Anda tidak puasa, maka Anda sedang menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sedang melarang Anda berpuasa. Lalu Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56 ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa tafsir dari ibadah ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan, jadi ibadah itu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu,
Wanita yang haid pada saat tidak berpuasa dan maka dia tidak sholat ya, itu dia sedang beribadah kepada Allah, maka isi hari-hari tersebut dengan pahala, pahala, pahala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.